Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap terima kasih dan syukur kami Tuhan kehadapan-Mu yang Maha Kudus. Oleh rahmat-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami dapat tiba di hari yang baru ini Engkau hantarkan dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Kami akan mengawali segala firman-Mu Tuhan dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menyapa kami, menjadi pedoman untuk setiap langkah dan setiap apapun yang akan kami kerjakan dalam satu hari penuh ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima. Saya akan baca. Dan beginilah firman Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan dapat berjalan dan kita tidak akan pernah dapat mengalami sukacita dalam mengerjakan segala sesuatu, apapun itu, termasuk aktivitas dan pekerjaan kita, jika berada dalam suasana yang gelap. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan penerangan. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan terang mengatakan bahwa firman itu adalah Allah yang mulia. Dan kemudian di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman yang mulia itu telah menjadi manusia dan diam berkemah di antara kita. Dia mau menjadi sama seperti kita. Dia mau menjadi manusia seperti yang dikutip dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-7. Dengan itu, kita dapat melihat kemuliaan Allah di dalam anaknya yang penuh kasih dan kebenaran. Di dalam kemah yang diselubungi kegelapan, terang itu telah diperlihatkan dan diberikan kepada kita. Allah tidak pernah menawarkan terang itu dari surga, tempat yang jauh. Terang itu telah turun menerobos pekatnya dosa dan memasuki tenda kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-14, terang dikatakan bahwa Allah mau hadir menyatakan diri dan memperkenalkan dirinya, serta menyebut dirinya kepada Musa sebagai aku adalah, dengan tujuan yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang menyatakan diri, memperlihatkan diri dan memperkenalkan diri kepada Musa dan kepada kita semua. Di dalam kitab Yohanes ini juga ada begitu banyak gelar yang diberikan kepada Yesus. Beberapa kali dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus mengawali dengan kata aku adalah. Antara lain, aku adalah roti kehidupan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Aku adalah pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat yang pertama. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah pintu ke domba-domba itu, Yohanes 10 ayat yang ke-7. Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat yang ke-11, dan lain sebagainya. Kata aku adalah dalam setiap hal itu menjelaskan tentang peran yang sangat terang dari kehadiran Yesus untuk menguatkan, menyinari, menuntun, menolong, mengakui dan memelihara, memberi hidup, membimbing dan membebaskan kita dari kegelapan. Ungkapan Yesus sebagai terang dalam nats ini mengingatkan bahwa tidak ada jalan lain selain daripada Yesus itu sendiri. Terang itu dalam perikop ini diberikan dengan maksud dan tujuan yang pertama. Terang hadir untuk menyatakan kebenaran, agar setiap perbuatan kita tetap berada di dalam kebenaran dan terlepas dari perilaku hidup kegelapan. Yang kedua,
Terang di dalam Kristus itu adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang menawarkan keselamatan, hidup yang aman dan tentram, penuh damai sejahtera di dunia ini. Yang ketiga, terang itu memberi kelegaan, penyertaan, kekuatan, sukacita, dan penghiburan untuk memimpin setiap langkah, tindakan, dan perbuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 ditegaskan bahwa firman yang telah menjadi manusia itu adalah terang yang menerobos tenda kemanusiaan yang gelap karena kasih-Nya semata. Firman itu adalah hidup, dan hidup yang daripadanya adalah terang bagi manusia. Hidup itu melebihi terang matahari yang dapat menyinari bumi dan lingkungan hidup di sekitar kita. Namun belum tentu bisa menerangi hati manusia. Hidup atau firman tidak hanya sanggup menerangi tempat-tempat lingkungan yang ada di sekitar kita, tetapi juga mampu menerangi manusia sampai ke dalam lubuk hatinya yang terdalam, sehingga dosa dan kegelapan dan kebenaran dapat terlihat dengan jelas. Terang yang sangat dibutuhkan itu sudah ada, berada di setiap rumah dan di tengah-tengah kehidupan kita, dan siap untuk digunakan oleh setiap penghuni rumah tersebut. Setiap orang yang sudah menerima terang dipanggil untuk menjadi terang. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kamu adalah terang dunia dalam Matius 5 ayat yang ke-14a. Anak-anak terang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu artinya kita diminta untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama dan orang lain. Amin.